Seorang perempuan Parubaya tiba-tiba menerobos masuk ke ruang jumpa pers saat Pemprov Maluku Tengah memberikan penjelasan terkait COVID-19 di wilayahnya, Senin 23 Maret 2020. Wanita yang mengenakan masker tersebut mengeluh dan bertanya tentang kondisi dirinya yang sudah sempat berobat ke rumah sakit. Padahal seharusnya pasien yang sudah masuk dalam daftar orang dalam pemantauan, mengisolasi diri dan tidak berinteraksi jarak dekat dengan orang lain. Seorang perempuan Parubaya tiba-tiba menerobos masuk ke ruang jumpa pers saat Pemprov Maluku tengah memberikan penjelasan terkait COVID-19 di wilayahnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Wanita yang mengenakan masker tersebut mengeluh dan bertanya tentang kondisi dirinya yang sudah sempat berobat ke rumah sakit. Padahal seharusnya pasien yang sudah masuk dalam daftar ODP mengisolasi diri dan tidak berinteraksi jarak dekat dengan orang lain. Dikutip dari tribunambon.com, saat kejadian, diketahui sedang berlangsung jumpa pers oleh tim gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 bersama dengan sejumlah jurnalis. Konferensi pers itu digelar di lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sore. Perempuan yang tak diketahui identitasnya itu mengaku bahwa dirinya masuk dalam kategori orang dalam pantauan atau ODP Corona. Ia lantas nekat menerobos lantaran ingin mengetahui sejauh apa status ODP pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Michael Pontoh. Dijelaskan wanita tersebut saat periksa ke dokter ia mengaku merasakan gejala demam berdarah. Namun dokter justru menetapkannya sebagai ODP Corona. Dr. Michael Pontoh pun lantas mendekati wanita itu. Ia menjelaskan bahwa ibu tersebut seharusnya berada di rumah dan mengisolasi diri, bukannya keluar dan berada pada kerumunan banyak orang. Kepada Kadis Kesehatan, ibu yang tidak dikenal ini kemudian mempertanyakan sikap rumah sakit yang memperlakukannya sebagai oknum bukan sebagai pasien. Demam berdarah bukan demam. Oh sudahlah, nanti ibu bicara sama kepala ruangan atau atasan. Iya, saya memang akan ketemu sama kepala rumah sakit, saya bilang. Alhamdulillah memang kepala rumah sakit dan bagian kepala rumah sakit dokter baik dan sudah minta maaf. Saya sangat menghargai itu. Tapi oknumnya ini bu, oknum susternya ini. Nanti ibu pasti sudah tahu karena sudah. Dan bagaimana melindungi status kami yang ODP, identitas kami, karena sudah tersebar, saya yakin pasti sudah tersebar. Tidak menutup kemungkinan itu pasti sudah tersebar. Nggak enak bu. Ya, nggak enak. Baik, silakan duduk ibu. Ya. Ibu rumah sakit mana itu ibu? Mohon maaf. Nanti pasti ibu sudah tahu. Ya, saya tahu bu, ini ruang publik ibu. Ya, ibu terbuka saja, ibu terbuka. Terbuka aja rumah sakit mana? Sudah mati. Kepala rumah sakitnya sangat baik. Kepala rumah sakit sangat baik. Cuma oknumnya saja. Iya, maksudnya nama rumah sakit ibu, nama. Sudah, Ibu, apakah saya harus menyampaikan atau tidak? Karena saya takut berimbas kepada ya, kehidupan kami. jadi ini secara begini, pribadi. makanya kalau jumpa pers itu tidak pernah menyebutkan nama oknum. Siap, Karena kami tahu stigma masyarakat itu masih tinggi siap. terhadap status ODP maupun PDP. Tapi kalau mereka sudah mengerti betul apa tuh ODP dan apa tuh PDP, itu pasti akan berterima kasih kalau sudah dikategorikan sebagai ODP. Jadi gini Bu, untuk Ibu saya menjelaskan, kalau teman-teman wartawan ini sudah sering kali terpapar dengan informasi. Ibu tinggal di Ambon? Siap. Baik. Mohon maaf Ibu, mungkin sosialisasinya belum sampai ke Ibu, tetapi saya ingin menjelaskan ke Ibu bahwa setiap orang yang datang dari luar Maluku dan lebih khusus lagi berasal dari daerah yang sudah terpapar, yang sudah ada kasus di wilayahnya, misalnya Ibu dari Jakarta atau Ibu dari Surabaya, itu kan semua sudah ada kasus, atau Ibu dari Makassar. Meskipun pada posisi Ibu masih sehat, langkah pertama yang Ibu lakukan adalah begitu sampai di rumah lakukan isolasi mandiri. Ya. Ibu lakukan isolasi mandiri, artinya Ibu membatasi keluar rumah selama 14 hari, jangan keluar-keluar dulu. Kalau Ibu mau keluar, itu harus untuk urusan yang sangat-sangat penting. Ibu juga harus membatasi diri berhubungan dengan sesama anggota keluarga dalam rumah. Jadi jangan membatasi diri. Mengapa
Kenapa? Karena ibu kita tidak tahu apakah ibu ini sudah kena virus atau belum. Makanya dikasih waktu 14 hari. Apabila dalam waktu 14 hari, kemudian ibu merasa demam, rasa batuk, rasa pilek, sakit kepala, atau rasa sesak, ibu harus segera ke puskesmas. Ya, kalau selama 14 hari ini, sebelum lewat 14 hari. Ibu ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Nah, begitu ibu menghubungi tenaga kesehatan karena ibu mengeluh sakit, ibu oleh puskesmas mengidentifikasikan sebagai ODP. ODP ini artinya orang dalam pemantauan. Ya, jadi hanya dipantau Bu, belum ditetapkan ibu positif atau tidak. Ternyata dalam rentang waktu 14 hari, ibu sehat, selesai. Ibu tidak lagi dikategorikan sebagai ODP karena ibu sudah sehat. Tetapi ternyata dalam pemantauan untuk 14 hari ini, ibu tidak sembuh-sembuh. Malah ibu lebih demam, ibu lebih sakit. Maka ibu harus dikategorikan sebagai PDP dan dirawat di rumah sakit. Nah, kalau ketika sudah dirawat di rumah sakit, baru dilakukan proses pengambilan sputum atau spesimen. Karena ibu nggak sembuh-sembuh, sudah mau hampir 1 minggu panas tidak turun-turun, malah lebih lemah, lebih sebagainya. Itu sudah mengarah ke sana, baru mulai mengarah ke kemungkinan infeksi. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.